Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah dan ampunan Allah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan semua itu kepada kita, dikarunia rahmat, diberkati hidup kita, dilimpahi dengan hikmah-hikmah dan mendapatkan ampunan dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapak dan Ibu sekalian, kita punya beberapa menit ke depan. Untuk membahas satu tema yang sebetulnya sangat mendalam. Mudah-mudahan dalam beberapa menit ke depan kita bisa mendapatkan poin-poinnya. Menghidupkan Al-Quran, menyongsong datangnya Lailatul Qadar. Kita sekarang berada di 10 hari yang terakhir, di mana Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk mengintensifkan, menghidupkan Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah berfirman dalam sejumlah ayat, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahr falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda atau Al-Furqan. Barang siapa berada di bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Ada beberapa informasi di dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Sebagai apa? Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Sebagai petunjuk buat manusia. Jadi poin penting turunnya Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Karena itu ketika kita membaca Al-Quran, itu tujuannya adalah untuk mencari petunjuk. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini Allah dan Rasulnya mendorong kita untuk mempelajari Al-Quran ya, lebih dari biasanya. Sesungguhnya poin pentingnya adalah supaya kita mendapat petunjuk, mendapat hikmah-hikmah dari dalam Al-Quran yang menjadi guidance dalam kehidupan kita supaya selamat hidup di dunia dan di akhirat. Nah, masalahnya yang sering terjadi di bulan Ramadan, membaca Al-Quran itu bukan untuk mencari petunjuk. Sebagian di antara kita, tetapi untuk menghatamkan bolak-balik. Bener apa bener? Iya. Istilahnya ayo khataman Al-Quran. Ya. Khataman Al-Quran itu tujuannya, ya dari katanya saja, dari istilah yang dipakai adalah ingin menghatamkan, bahkan berkali-kali. Ada yang 2 kali, 3 kali, bahkan lebih dari itu digambarkan, ya, ditegaskan katanya ulama-ulama dahulu, ada yang 3 hari khatam, ada yang sehari khatam, sehingga dalam 1 bulan itu bisa khatam 30 kali, bahkan ada yang dikatakan 60 kali dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran mengamanatkan kita bukan khataman tapi tadarusan. Apa bedanya? Tadarus, ya darosa itu lebih kepada mempelajari.
mempelajari, mengeksplorasi, mengambil hikmahnya, petunjuk dari dalamnya, sehingga ayat ini memberikan gambaran dengan sangat jelas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas, petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda, di dalamnya ada penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Ada penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, satu ayat belum jelas, cari ayat yang lain yang temanya sama. Nanti ada penjelasannya. Kalau 2 ayat belum jelas, ambil 5 ayat. 5 ayat belum jelas, ambil 10, 20. Ada yang sampai ratusan ayat bercerita tema yang sama. Memang Allah itu menurunkan Al-Quran, tidak satu surat ceritanya sama, satu tema, enggak. Allah menurunkan tema atau menurunkan petunjuk di dalam Al-Quran itu dipecah-pecah, berangsur-angsur, bertahap. Ada di surat ini ayat sekian, surat itu ayat sekian, surat yang lainnya lagi ayat sekian. Padahal temanya sama, misalnya nih, tema tentang akhirat. Wah, itu ada lebih dari 250 ayat di dalam Al-Quran. Jadi kalau ingin tahu tentang akhirat yang diceritakan oleh Al-Quran, jangan cuma baca 2-3 ayat, 10 ayat. Baca 250 ayat lebih itu, barulah kita dapat gambaran tentang tema itu dengan baik. Ya, ini poin yang sangat penting, karena seringkali umat Islam ini sebagian ngambil ayat yang itu, yang lainnya ngambil ayat yang lain, terus gegeran karena kesimpulannya berbeda. Lah iya, dikarenakan kita tidak mengambil secara holistik atau secara komprehensif. Oke ya. Jadi ayat ini mendorong kita, memotivasi kita membaca Al-Quran untuk mendapat petunjuk. Di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Barang siapa sudah dapat petunjuk itu, maka dia akan dapat Al-Furqan, akan tampil beda, dapat pembeda baik, buruk, benar, salah, manfaat, madarat. Itu akan menjadi jelas. Semua itu ada diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, kalimat berikutnya ini menarik. Barang siapa berada di bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Coba perhatikan kalimatnya, saya baca dari awal. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia. Di dalamnya ada penjelasan-penjelasannya dan ada Al-Furqan. Barang siapa berada di bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Jadi berpuasa Ramadan itu sesungguhnya dilatar belakangi apa? Dilatar belakangi oleh turunnya Al-Quran. Dikarenakan di bulan Ramadan ini turun Al-Quran sebagai petunjuk, maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, orang berpuasa di bulan Ramadan yang tidak baca Al-Quran, itu salahin nemen. Ya, salah kaprah. Berpuasa di bulan Ramadan itu disebabkan ada atau turunnya Al-Quran. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan pasti kaitannya sangat erat dengan membaca Al-Quran supaya dapat petunjuk dari dalamnya. Puasa Ramadan itu bukan dikarenakan sehat, supaya sehat. Supaya sehat itu akibat saja. Sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Itu akibatnya kalau berpuasa dengan baik dan benar, maka akan menjadi sehat. Juga bukan supaya bertakwa. Supaya bertakwa itu akibat, bukan penyebab. Kalau kita berpuasa dengan baik dan benar, maka kita bisa mencapai level kualitas kejiwaan atau kualitas spiritualitas menjadi bertakwa. Itu bukan penyebabnya. Penyebab perintah berpuasa adalah karena turun Al-Quran di bulan Ramadan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, maka ini menarik ketika kita kaitkan dengan proses menjadi bertakwa. Kata ayat
sebelumnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan orang-orang dahulu berpuasa agar kalian bertakwa. Proses berpuasa adalah proses untuk menjadi bertakwa. Dari mana? Dari iman. Yang dipanggil orang beriman diproses dengan puasa Ramadan supaya menjadi bertakwa. Apa itu iman? Apa itu takwa? Iman itu yakin, keyakinan. Yakin itu bagaimana prosesnya? Dimulai dari percaya, terus berproses keilmuan. Ilmul yakin, ainul yakin, sampai hakul yakin. Itulah proses keimanan. Keimanan itu adalah menjadi yakin, dan untuk yakin harus mempelajari sampai paham. Saya kasih contoh. Apakah Anda yakin bahwa berpuasa itu baik? Yakin, Pak. Sudah baca penelitiannya? Sudah, Pak. Sudah baca bahwa puasa itu sampai menghasilkan penelitian tentang puasa itu menghasilkan hadiah Nobel. Sudah, Pak. Nah, ketika kita sudah paham tentang puasa, bahwa puasa itu luar biasa hebat, bahkan sampai dapat penghargaan Nobel di bidang kesehatan, maka kita menjadi yakin menjalani puasa. Itulah yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa dengan keyakinan dan kemudian berproses menjadi ketakwaan. Bapak dan Ibu sekalian, beriman itu adalah keyakinan yang bersifat internal. Yakin, yakin. Sudah menjalani. Ada yang mengatakan belum. Menjalani itu, mempraktekkan itu adalah takwa. Keyakinan internal, komitmen itu iman. Tapi menjalani, mempraktekkan sampai dapat manfaatnya itu adalah takwa. Bapak dan Ibu sekalian, puasa Ramadan menjadikan seseorang memiliki skill ketakwaan. Oke, kita lanjutkan. Maka terkait dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ada ayat yang diletakkan oleh Allah di bagian-bagian awal dari surat Al-Baqarah. Jadi setelah pembuka surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, ada rentetan ayat di situ, ayat 2 sampai ayat 5 yang memberikan guidance kepada kita untuk mencapai tingkatan takwa itu. Kitab petunjuk Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabula roiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin. Petunjuk buat orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu. Yang kedua, wa yuqimunas sholata. Orang yang menegakkan istiqomah menjalani sholat. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Berikutnya lagi, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu Rasulullah Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu. Wabil akhiratihum yukinun. Dan dia terhadap akhirat
meyakini akan kedatangannya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang yang selalu mendapat petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini sangat menarik, memberikan guidance, koridor petunjuk kepada kita untuk mencapai derajat ketakwaan. Di mana ketika seseorang mencapai derajat ketakwaan, maka dia akan mendapatkan petunjuk-petunjuk yang begitu gamblang dalam kehidupannya. Ujung dari ayat ini, mereka itulah yang selalu akan selalu mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mari saya tunjukkan detailnya isi dari ayat, rentetan ayat ini. Bahwa untuk bisa mendapatkan petunjuk selalu berada di jalan yang kita ini mendapatkan petunjuk. Satu kata ayat ini, la roiba fihi. Di dalam beragama kita ini tidak boleh memiliki keraguan. Ragu-ragu itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kita berada dalam keraguan, maka kita tidak melakukan apapun. Yang diajarkan oleh Al-Quran itu adalah mengambil sikap yang jelas. Ini atau itu. Dan Rasulullah mengatakan, kalau niatnya baik, maka memilih yang salah pun, itu masih dapat nilai 1. Dan ketika benar, itu dapat nilai 2. Itu yang disebut ijtihad, untuk memutuskan mengambil sikap tertentu terhadap apa yang sedang kita hadapi. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Surat Al-Baqarah 147. Beragama tidak boleh ragu-ragu, harus diperjelas. Itu poin pertama. Maka jika kamu berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Ini berkali-kali di dalam Al-Quran. Allah mengajarkan agar kita tidak ragu. Kalau enggak ngerti, tanyakan kepada orang yang mengerti. Bahkan Rasulullah ini ceritanya dalam surat Yunus 94 ini. Ketika Rasulullah mendapat wahyu pertama, beliau sempat ragu. Siapa yang datang kepada beliau itu? Dan kemudian mengajarkan, memberikan wahyu, surat Al-Alaq itu. Ketika pulang ke rumah ketemu istri beliau Siti Khadijah, diceritakan itu, kemudian karena Rasulullah serba bertanya-tanya tentang siapa dan apa yang telah terjadi pada beliau, maka Siti Khadijah mengajak Rasulullah untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab yang berilmu, menjadi rujukan pada waktu itu. Ditanyakan, nah ini ayat ini bercerita, jika kamu berada dalam keraguan, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang telah membaca kitab sebelum kamu. Di ayat yang lain lagi digambarkan, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang berilmu, ahli zikir katanya, jika kalian tidak memahami. Bapak dan Ibu sekalian, ragu itu berlawanan dengan iman. Jadi dua wilayah yang berbeda. Karena itu Al-Quran mengajarkan supaya kita tidak ragu-ragu, dapatkan keyakinan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, yakin kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu.
dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, mereka itulah orang yang benar. Kita diundang oleh Allah untuk membangun keyakinan di dalam beragama. Itu entry point, ya, pintu masuk supaya kita on the track, di jalur yang benar, di atas sirotol mustaqim. Tentang apapun di dalam proses beragama, tentang peribadatan, tentang sholat, tentang puasa, tentang apa saja, tentang perbedaan awal bulan Ramadan. Kenapa kok bisa ada tanggal 2, ada tanggal 3? Dan besok saya jelaskan, ternyata ini kemungkinannya hari raya itu juga bisa berbeda. Ini baru terjadi tahun ini. Per awal bulan Ramadan berbeda, tapi juga di hari rayanya itu ada kemungkinan berbeda. Itu baru tahun ini. Biasanya kalau awal bulan berbeda, lebarannya sama. Atau kalau lebarannya berbeda, awal bulannya sama. Tapi tahun ini sangat dimungkinkan kalau pemerintah konsisten atas kriteria baru yang diterapkan, itu lebarannya bisa berbeda. Jadi besok kita diskusikan ya. Ini tambah ngeluh kira ruwet ya. Tidak boleh ada keraguan, harus pasti argumentasinya, pasti alasannya. Kenapa kok kita melakukan hal itu? Terkait perbedaan nanti Idul Adha beda lagi, Pak. Jadi tahun ini agak ruwet ini. Agak ruwet. Oke ya. Tapi kita begitu kita tahu, paham masalahnya, kita akan dengan yakin memutuskan kenapa kita melakukan ini. Sehingga orang yang ragu-ragu itu dikelompokkan dalam kelompok orang yang tidak beriman. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang menghalangi kebajikan, melanggar batas, lagi ragu-ragu. Pak, ragu-ragu itu nggak menghasilkan apa-apa, Pak. Cuma bingung. Tidak boleh beragama. Harus berani mengambil sikap dengan argumentasi yang jelas. Oke, 1, tidak boleh ragu-ragu. Maka yang kedua kata ayat itu, la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, dan dia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah penerang bagi manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika seseorang berproses mencapai ketakwaan, maca Quran, itu tiba-tiba dapat banyak informasi dari dalam Al-Quran. Nah, ayat ini, rentetan di awal surat Al-Baqarah ini mengarahkan kita bagaimana caranya mencapai proses ketakwaan itu. Selain dengan atau sambil berpuasa, kita diperintahkan membaca petunjuknya di dalam Al-Quran. 2. Yang ketiga, kita disuruh berproses, ya, membangun keimanan terhadap yang gaib. Siapa itu bertakwa? Ya, diceritakan di bagian depan ayat itu. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mengimani kegaiban. Kenapa kok kita ini diperintahkan mengimani hal yang gaib? Bapak dan Ibu sekalian, begitu banyak hal yang tidak kita ketahui dalam kehidupan ini. Tidak semua yang tidak kita ketahui itu tidak ada. Tidak semua yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Tidak dilihat, tidak bisa terlihat oleh mata, katanya enggak ada. Lah itu salah. Kalau jenengan bersembunyi di balik bidang itu, saya tidak bisa melihat, bukan berarti jenengan tidak ada, gitu ya. Ini banyak orang-orang di luar Islam, para ulama, para ilmuwan misalnya, yang tidak percaya Tuhan misalnya, ya, tidak percaya dengan Tuhan, mengatakan Tuhan itu nggak ada. Kenapa? Nggak bisa dibuktikan, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, kan gitu. Ya salah. Kenapa?
Karena mata kita itu sangat terbatas. Mata kita itu oleh Allah dibatasi kemampuan melihatnya hanya pada cahaya tampak, Bapak Ibu. Cahaya tampak itu kalau di dalam fisika 10 pangkat 14 Hz. Di bawah itu sinar inframerah nggak ketok, ono. Sinar ultraviolet ada, nggak kelihatan. Sinar X ada, nggak kelihatan. Bukan berarti kalau nggak kelihatan itu berarti tidak ada. Al-Quran mengajari kepada kita, ada banyak hal yang kalian tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, bahkan belum bisa membuktikan, tetapi itu ada. Ini nanti kaitannya dengan interaksi kita kepada Allah. Terkait dengan ketika membaca Al-Quran, itu adalah firman-firman Allah. Perasaannya adalah merasakan Allah hadir meskipun kita tidak bisa melihat Allah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Allah mengajari kalau kalian pingin mengetahui hal-hal, ya ilmu-ilmu, petunjuk-petunjuk lebih banyak lagi, maka entry point-nya yang ketiga adalah mengimani hal-hal yang gaib. Nabi Muhammad pun oleh Allah diperintahkan, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah berada di tanganku, berada padaku. Dan tidaklah aku mengetahui yang gaib. Dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Di ayat yang lain kemudian Allah melatih kita merasakan kehadirannya. Allah yang maha gaib, atau Allah yang meliputi segala kegaiban. Allah itu bukan cuma gaib, tapi juga zahir. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Allah itu meliputi awal dan meliputi akhir. Allah itu zahir sekaligus batin. Menarik ketika bercerita itu di sesi yang berbeda terkait dengan ketauhidan. Tetapi terkait dengan munculnya hikmah-hikmah petunjuk buat orang yang berpuasa ketika membaca Al-Quran ini, Allah mendorong kita untuk satu, jangan ragu, ya. Yang kedua, ingat Quran ini adalah petunjuk buat orang bertakwa. Dan yang ketiga, imani kegaiban. Untuk apa? Melatih merasakan dengan menggunakan indera keenam kita. Sebetulnya manusia itu memiliki bukan cuma 5 panca indera, tetapi ada 6. Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril disuruh membaca Al-Quran yang masih di Lauh Mahfudz, itu tidak dengan mata kepala, tidak dengan panca inderanya, tetapi dengan fuadnya, dengan indera keenamnya. Nah, berinteraksi dengan Allah itu juga bukan dengan panca indera, karena Allah kemudian mengatakan dalam ayat ini, Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia Allah dapat melihat segala yang kelihatan oleh mata. Dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Berinteraksi dengan Allah itu adalah melatih radar jiwa. Semakin halus radar jiwanya, maka semakin merasakan kehadiran Allah memenuhi horizon kesadarannya. Nah, ini yang oleh ilmuwan-ilmuwan barat dikatakan Allah itu enggak ada, karena tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dibuktikan secara empirik, katanya secara saintifik. Saya bilang, Anda mau membuktikan Allah itu dengan apa? Dengan sains, Pak. Kita bisa membuktikan segala macam. Kalau secara saintifik bisa dibuktikan keberadaannya, ya maka kita mengatakan sesuatu itu ada. Nah, Tuhan itu tidak bisa dibuktikan dengan itu. Ya, saya bilang salah Anda. Wong membuktikan Allah, Tuhan kok dengan sains. Sains itu untuk membuktikan objek. Karena itu bekerjanya sains itu secara objektif. Misalnya
gravitasi, ya benda-benda mati. Benda jatuh karena ketarik gaya gravitasi. Itu objektif, secara empirik. Di Indonesia dijatuhkan ya jatuh ke bawah, di Amerika ya jatuh ke bawah, di Arab Saudi, di mana-mana jatuh ke bawah. Itu namanya terbukti secara empirik. Dimanapun hasilnya sama, dibuktikan oleh siapapun juga sama, dibuktikan kapanpun hasilnya juga sama. Atau kelistrikan, listrik itu scientific. Ya, silakan masuk dulu, ngambil tempat. Oke. Kelistrikan misalnya, gravitasi, kelistrikan, energi, materi, tentang gerak dan sebagainya, itu adalah scientific karena objek. Tetapi sains itu tidak bisa membuktikan yang subjektif, kesulitan. Subjektif itu misalnya apa? Perasaan, rasa bahagia misalnya. Ada apa enggak? Ada. Sudah pernah merasakan? Sudah. Apakah sains bisa membuktikan rasa bahagia? Enggak bisa. Kenapa? Karena subjektif. Bagi saya bahagia, bagi jenengan belum tentu bahagia, bagi yang lainnya belum tentu bahagia. Ada. Tetapi subjektif. Kita bisa merasakannya, tetapi tidak bisa diukur dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang objektif. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Allah itu objek apa subjek? Subjek, punya kehendak, punya kemauan, dan seterusnya. Saya kasih contoh begini. Saya kenal Pak Herman. Saya cerita kepada teman saya punya teman loh di Tuban namanya Pak Herman. Nggak percaya katanya. Buktikan kalau Pak Herman ada. Saya bilang ke Pak Herman, teman saya itu loh kepingin ketemu jenengan, pingin membuktikan bahwa jenengan itu ada. Pak Herman nanya, gimana orangnya, asik nggak? Orangnya sih nggak asik gini-gini, nggak mau. Aku nggak mau ketemu dia. Saya tidak berhasil membawa beliau ketemu dengan teman saya ini. Kemudian teman saya bilang, nah kan, kamu tidak berhasil membuktikan bahwa Pak Herman itu ada. Lu sing salah lagi sopo. Kenapa? Karena subjek ketika tidak berkenan untuk hadir, maka kita dianggap tidak bisa membuktikan keberadaannya. Loh, Allah itu subjek. Terus ada orang yang tidak beriman membuktikan ya secara objektif Allah diperlakukan sebagai benda mati, sebagai objek. Allah tidak berkenan, tidak hadir di dalam proses itu. Terus mereka mengatakan, nah kan Tuhan tidak bisa dibuktikan. Loh, sing salah sopo? Saya bilang Anda salah alat pembuktian. Jadi apa? Salah alat. Sama dengan ingin membuktikan suara dengan menggunakan mata. Endi suara nih didelok ini. Ya salah ta. Ingin membuktikan warna dengan telinga, dengan pendengaran. Endi gak krungu warnane. Ya salah ta. Ingin membuktikan rasa manis, asin dengan penciuman atau dengan penglihatan, dengan pendengaran. Salah. Pembuktian keberadaan Allah itu ya harus subjektif, bukan objektif. Itu yang disebut spiritualitas. Ikuti tata cara spiritual, maka akan bisa merasakan kehadiran Allah. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang saya maksudkan. Kenapa Al-Quran mengajari kita imani yang gaib? Ada, yang gaib itu ada. Mata kita terbatas, terlalu terang gak ketok, terlalu gelap gak ketok, terlalu besar gak kelihatan, terlalu kecil gak kelihatan, terlalu jauh gak kelihatan, terlalu dekat nempel di mata yang gak ketok. Kan gitu mata kita. Kok mau dijadikan sebagai alat untuk membuktikan keberadaan Allah? Oke ya. Jadi sebetulnya ini kajian yang mendalam tentang ini saja, tetapi saya sebetulnya ingin menjelaskan rentetan ayat ini untuk mendapatkan satu kondisi kejiwaan supaya dalam bulan puasa memuncak kita bisa mendapatkan banyak hikmah dari dalam Al-Quran. Oke, Allah melatih kita merasakan kehadirannya.
Sesungguhnya Allah mengetahui segala yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang keempat, wa yuqimunas shalah. Ya, tadi rentetan surat Al-Baqarah tadi ayat 2 sampai 5. Disuruh menegakkan sholat. Untuk apa? Berlatih, berinteraksi dengan Allah yang menguasai kegaiban itu, yang tidak tercapai oleh mata itu. Orang yang sholatnya khusyuk, dia sedang melatih radar jiwanya, Bapak Ibu. Berinteraksi dengan sesuatu yang kita tidak bisa menangkap dengan panca indera, tetapi kemudian kita bisa merasakan kehadirannya. Indera keenam itu bisa dilatih. Saya kasih contoh sederhananya ya. Orang-orang yang indera keenamnya tajam itu bisa mendapat informasi yang orang lain nggak dapat informasi itu. Bisa nangkep, kata orang Jawa, weruh sadurunge winarah. Sebelum terberitakan dia bisa tahu duluan. Contoh gampangnya begini. Anda pernah nggak ngobrol dengan seseorang atau suami istri misalnya yang sudah hidup bertahun-tahun, berpuluh tahun. Kita itu semakin bisa menangkap maksud dia ketika menyampaikan sesuatu meskipun belum selesai bicara gitu. Jadi istri jenengan mau bicara sama bapak, Pak, aku iki lho pingin wis gak usah mbak terus, aku wis ngerti karepmu gitu. Pernah gak gitu? Pernah. Padahal dia belum menyampaikan kalimatnya, belum selesai. Itu adalah indera keenam Bapak Ibu, bukan pendengaran yang bekerja. Kalau pendengaran itu kalimatnya selesai dulu, masuk telinga, masuk ke otak, ke memori, dianalisa dan seterusnya, prosesnya panjang. Tapi indera keenam itu enggak, durung selesai ngomong, wis gak usah mbak terus, aku wis ngerti karepmu gitu. Itu kalau dilatih terus Bapak Ibu, mek delok-delok antoknya, terus guyu, paten-paten, opo, aku wis ngerti karepmu gitu. Pernah nggak ngerasain? Pernah. Atau Anda pernah nggak merasa dilihat oleh orang? Menang ini kerasa didelok wong noleh gawe didelok kayak gitu. Pernah ya? Pernah. Sering. Itu adalah indera keenam. Kita ini punya indera keenam. Saya itu sering sama istri saya ya perjalanan luar kota, kebetulan sama-sama suka nyanyi gitu. Meneng-meneng di jalan tol, tiba-tiba dia nyanyi, saya nyanyi, lagunya sama, di kata-kata yang sama, di nada yang sama. Loh kok iso? Itu terjadi frekuensi. Terjadi resonansi karena frekuensinya sama. Oke Bapak Ibu, ringkas kata, kita punya indera keenam yang bisa menangkap informasi ketika matching, ketika frekuensi kita sama terhadap sesuatu. Gitar dengan gitar didekatkan, dipetik jreng muni sing sebelah. Garbu talan nada A dengan garbu talan nada A didekatkan, dipetik ting, kene benging dhewe, nging. Frekuensinya sama. Ketika Anda mendengarkan radio 100 FM ya, gelombang 100 FM misalnya di pemancarnya sana, untuk bisa mendengarkan itu Anda putar gelombang di pesawat radio Anda ke berapa? Ya ke 100 FM. Lek 90 gak muni, gak metu dek gini. 99 masih belum. 99,999 kresek-kresek. Begitu 100 celek, seluruh informasi di stasiun radio itu keluar di pesawat radio Anda. Itu namanya mekanisme resonansi. Bapak Ibu, Allah melatih kita frekuensi jiwa kita supaya nyambung dengan Allah dalam proses puasa, mensucikan diri. Nanti kaitannya dengan baca Al-Quran yang suci, itu kita akan memiliki frekuensi yang sama. Latihan-latihannya tadi mulai dari pintu masuknya apa? Jangan ragu-ragu, harus pasti menjalani agama ini dengan argumentasi yang jelas. Yang kedua, Quran ini adalah mengandung petunjuk bagi orang-orang yang mencapai proses ketakwaan. Puasa ini menuju ketakwaan, la'allakum tattaqun. 2. Yang ketiga, yakini ada yang gaib
Nggak perlu kita mengatakan sesuatu itu kalau nggak bisa dilihat nggak ada. Rasakan saja, banyak sekali hal-hal yang gaib itu. Yang keempat disuruh menegakkan istiqomah mendirikan sholat, latihan interaksi dengan Allah yang menguasai kegaiban itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya, radar jiwanya mulai tajam, bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah-tambahlah keimanannya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surat Al-Anfal ayat 3. Kalau kita melakukan sholat penuh penghayatan, penuh kefahaman, penuh kekhusyuan, merasakan ya, melatih Allah hadir dalam kesadaran kita, tambah tajam Pak. Radar jiwanya itu tambah tajam. Sholat yang benar, yang khusyuk, termasuk zikir yang baik, itu adalah ketika menggetarkan hati kita. Jadi kalau mengucapkan subhanallah itu sampai gereng-gerengan. Subhanallah, subhanallah. Bukan subhanallah, 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 subhanallah. Lah wis 30 waktu ganti alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu tidak menggetarkan hati dan itu saya menyebutnya bukan berzikir. Itu baru mengucapkan kalimat zikir. Zikrullah itu artinya ingat Allah, merasakan hadirnya Allah dalam kesadarannya yang menggetarkan jiwanya. Itulah berzikir. Gampangannya gini, ketika jenengan bersyukur, alhamdulillah. Ada orang alhamdulillahnya itu enggak gemeter belas. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, wis 30. Tapi ono sing ngene. Alhamdulillah, ya Allah, matur nuwun ya Allah, alhamdulillah, sampai berebes. Lah iku jenenge berzikir. Penuh penghayatan terhadap apa yang dia lakukan, termasuk di dalam sholatnya. Orang yang begini radarnya tajam. Kan nyambung tuh ketika alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah hari ini dapat rezeki, sedang butuh nih. Itu artinya nyambung kan kepada Allah. Nah, itu yang dimaksudkan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Gak ada yang galau, gelisah, bersedih hati ketika dia sudah semakin merasakan getaran-getaran ilahiyah di dalam interaksinya itu. Terus lebih halus lagi. Di dalam sholatnya dan ibadahnya yang dicari adalah ridho Allah. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhoannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Orang-orang yang sabar, Pak, ini lek dikaji jeru banget. Sampai Allah mengatakan innallaha ma'a sabirin. Allah itu akan membersamai orang-orang yang sabar. Orang yang tenang, yang sabar, yang ridho, yang ikhlas. Latihan untuk menjadi sabar, menjadi ikhlas, menjadi istiqomah di dalam sholat yang khusyuk itu sebetulnya mempertajam kualitas kejiwaan kita, radar jiwa kita sendiri. Yang kalau ini semakin tajam, maka benar innallaha ma'a sabirin itu. Allah akan membersamai kita terus. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Oke, saya lanjutkan secara cepat. Yang kelima, belajar ikhlas. Ini lebih menghaluskan lagi Bapak Ibu. Ya, ini ada di rentetan tadi surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 itu.
Belajar ikhlas dalam memberi. Bagaimana sih seharusnya sikap hati kita dalam memberi, bersedekah itu? Dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Ya Allah, dimulainya itu dari mereka memberikan makanan yang disukainya, bukan sesuatu yang tidak disukai terus dikasihkan orang. Ya, pelajaran memberi itu adalah pelajaran untuk memberikan sesuatu yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan ridho Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Ini pelajaran yang sangat dalam, Mbak, terkait dengan sedekah, yang akan menghaluskan jiwa seseorang karena yang ada itu empati. Aku tidak meminta balasan kok ngasih ini. Aku tidak minta ucapan terima kasih, tetapi hanya mencari ridho Allah, ikhlas karena punya keinginan membantu, menolong. Tapi diantara kita kan banyak koniki wis dikei gak mengucapkan terima kasih. Nah, bukan itu. Apalagi ada yang lagi viral ya, bersedekah 1 juta balasannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bersedekah sepeda motor balasannya mobil. Loh, dudu iku pelajaran bersedekah itu. Ini pelajaran bersedekah. Memberi itu sekedar mengharapkan ridho Allah, bahkan tidak menghendaki balasan darimu, dan ucapan terima kasih pun enggak. Kalau orang bisa melakukan itu, Pak, tajam radar jiwanya. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Masya Allah. Surat Mudatsir ayat 6. Ini pelajaran yang tinggi ya, di dalam Al-Quran untuk menghaluskan jiwa kita. Belajar ikhlas dalam memberi. Bahkan jangan menyakiti katanya. Memberi tapi sambil menyakiti perasaannya gitu ya. Enggak saya baca karena panjang. Tapi intinya janganlah kamu memberi sambil menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Yang keenam, imani kitab suci yang sedang kita baca, yang darinya kita akan mendapatkan petunjuk itu. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran ini setelah beberapa waktu lagi ke masa depan. Quran hanyalah peringatan, mau diambil monggo, nggak diambil silahkan kata Allah. Tapi kalian akan mengetahui kebenaran isi Al-Quran ini ke masa depan. Ini petunjuk yang luar biasa. Tetapi Allah tidak pernah memaksakan. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rohina. Bagi siapa saja yang mau maju mau mundur silahkan. Mau berbuat baik atau berbuat jahat silahkan. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Quran ini petunjuk, mau diambil petunjuknya silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalian akan melihat, sesungguhnya petunjuk Al-Quran ini akan terbukti semuanya ke masa depan. Dan sekarang ilmu pengetahuan semakin memberikan bukti-bukti tentang kebenaran Al-Quran itu. Dan apabila mereka mendengarkan yang diturunkan, mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Ketika kita mengeksplor Al-Quran dengan menggunakan ilmu, itu ada di ayat lain. Bal huwa ayatum bayyinatum fis suduril ladina utul ilma wa may yajhadu bi ayatina illal zalimun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Rasulullah pun ketika turun wahyu oleh Allah diperintahkan mengatakan Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku ketika membaca Al-Quran.
Ya, membaca itu harus sampai dapat petunjuk. Quran ini kebenaran yang ayat-ayatnya nyata bagi orang-orang yang diberi ilmu. Dan ketika mereka membaca itu kemudian mencucurkan air mata. Karena apa? Karena mengetahui ternyata benar nih yang diinformasikan, diberikan oleh Allah melalui Al-Quran Al-Karim itu. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami beriman, maka catatlah kami termasuk orang-orang yang menjadi saksi. Yang ketujuh, hari pembalasan. Dalam rentetan itu ya, orang-orang yang meyakini terhadap adanya hari pengadilan di akhirat nanti. Artinya apa? Kita memiliki tanggung jawab yang besar atas apa semua yang kita lakukan, dimintai pertanggungjawaban di hari pengadilan nanti. Nah, maka penutup dari ayat itu adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang akan selalu mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Ulaika ala hudan. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk mir rabbihim, dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu, inilah rentetan surat Al-Baqarah mulai dari ayat 2 sampai ayat 5 itu. Sebuah petunjuk, sebuah guidance kepada kita supaya kita bisa membangun kualitas kejiwaan di mana radarnya itu menjadi sedemikian tajamnya dalam proses berpuasa menuju ketakwaan, dan ketika bertakwa maka hudal lil muttaqin ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan kebenaran di dalamnya dan akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang, maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta dari kebenaran itu, maka kemudorotannya akan kembali kepadanya. Dan aku Muhammad sekali-kali bukanlah pemeliharamu. Surat Al-An'am ayat 104. Maka Bapak dan Ibu sekalian, di ayat, sejumlah ayat digambarkan inilah ayat-ayat yang penuh dengan hikmah. Puncaknya di akhir-akhir Ramadan akan turun sebuah malam yang penuh dengan hikmah yang kita kenal sebagai Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Hikmah-hikmahnya dibawa oleh para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun malaikat Jibril bersama malaikat-malaikat yang lain untuk mengatur segala urusan. Bapak dan Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas Allah berikan berkah dan hikmah yang banyak pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.